Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelty Juliana Zahera, NIM S1S122023. Nah, video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita telah melakukan load dataset diabetes bawaan dari Scikit-learn. Mulai dari melihat data atau load data hingga melakukan visualisasi. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan prediksi dan evaluasi model untuk dataset tersebut. Nah, Scikit-learn diabetes dataset atau Sklearn diabetes dataset terdiri dari 10 variabel dasar. Nah, seperti usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh atau IMT, kemudian tekanan darah rata-rata, dan 6 pengukuran serum darah yang diperoleh dari 442 pasien diabetes. Variabel target adalah ukuran kuantitatif perkembangan penyakit satu tahun setelah dasar. Nah, untuk karakteristik dataset Sklearn diabetes, yang pertama yaitu jumlah kasus 442, kemudian jumlah atribut 10 kolom pertama adalah nilai prediktif numerik, kemudian target kolom 11 menunjukkan ukuran kuantitatif perkembangan penyakit 1 tahun setelah garis dasar. Nah, dataset diabetes Sklearn mencakup beberapa atribut. Yang pertama itu ada usia dalam bentuk tahun, kemudian seks, jenis kelamin pasien, kemudian BMI, indeks massa tubuh, BP, tekanan darah rata-rata, kemudian S1 total kolesterol serum, kemudian S2 lipoprotein densitas rendah, S3 lipoprotein densitas tinggi, S4 kolesterol total atau HDL, kemudian S5 mungkin log tingkat trigliserida serum, kemudian S6 kadar gula darah atau GLU. Nah, dataset diabetes di Scikit-learn lebih cocok digunakan untuk regresi karena target variabelnya Y adalah nilai kontinu, yaitu angka yang menggambarkan tingkat progresi penyakit diabetes dalam setahun, rentang 0 hingga 1. Model regresi digunakan untuk memprediksi nilai kontinu seperti ini. Nah, secara singkat, regresi lebih cocok karena target variabel berupa nilai kontinu progresi diabetes. Sedangkan klasifikasi dapat diterapkan jika target diubah menjadi kategori. Nah, misal tinggi atau rendah, namun ini bukan representasi asli dari dataset tersebut. Nah, langsung saja pada penerapan atau kita akan melakukan prediksi dan evaluasi model untuk dataset diabetes ini. Nah, saya telah menyiapkan kodenya. Nah, di sini yang pertama itu ini kita ketikkan kode ini from Sklearn dataset import load diabetes
kemudian data sama dengan load diabetes Nah, di sini kita mengimpor fungsi load diabetes dari modul sklearn dataset. Kemudian fungsi ini digunakan untuk memuat dataset diabetes bawaan dari scikit-learn. Kemudian data load diabetes memuat dataset diabetes ke dalam variabel data. Nah, dataset ini adalah kumpulan data yang digunakan untuk masalah regresi. Dataset diabetes berisi informasi medis seperti usia, BMI, tekanan darah dari pasien diabetes dan targetnya dari pasien diabetes dan targetnya adalah progres penyakit yang diukur dengan nilai numerik. Nah, kita jalankan. Nah, setelah kita melakukan load dataset, confirm x, sama dengan data target dengan x trying x test y tes sama dengan trying and split sama dengan x xy tes size sama dengan 0,2 koma
sama dengan 42. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini untuk struktur datasetnya, data, titik data, matriks NumPy dengan fitur input berupa 10 variabel medis pasien. Nah, contohnya itu usia, BMI, dan tekanan darah. Nah, untuk data target, array target berupa nilai numerik yang menunjukkan progres diabetes. Nah, selanjutnya yaitu preprocessing. From escalon titik preprocessing import standard scalar, kemudian scalar sama dengan standar scalar, kemudian sama dengan standar, kemudian extrain sama dengan scalar titik fit transform kurung x train. Nah, setelah itu xtest sama dengan scalar titik transform kurung x test transform. Nah, kita jalankan. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan preprocessing atau standarisasi fitur, kita melakukan inisialisasi KNN regresor. Dan KNN sama dengan KN
Kenapa kalian pernah diskusi satu masalah? KNN sama dengan KNN. Resort n make boards sama dengan 5 KN Kurang tadi. KNN sama dengan n belum potong. boards regressor baik. Nah, seperti ini inisialisasi KNN regressor. Nah, kita coba jalankan. Itulah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita akan training model yaitu dengan knn.fitXtrain ytrain. Nah, kita ketikkan dulu kode untuk training model yaitu knn .fit kurung extrain ytrain kemudian ypret sama dengan knn dot predict x test. Kemudian kita print prediksi
Sampai begitu itu jalan. Spot ini kita coba jalankan dulu training model. Nah, seperti ini KNN Lakeboards regressor. Kemudian untuk YPRED KNN predict X-text kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Nah, di sini KNN Predicts X-text melakukan prediksi pada data uji X-text dan menghasilkan prediksi nilai target YPRED, variabel YPRED berisi hasil prediksi yang dihasilkan oleh model berdasarkan data uji. Kemudian kita print prediksi YPRED. Nah, ini menampilkan hasil prediksi model YPRED ke layar. Ini memungkinkan kita untuk melihat nilai yang diprediksi oleh model untuk data uji hasil yang ditampilkan adalah nilai yang diperkirakan oleh model berdasarkan fitur yang diberikan dari dataset uji. Nah, seperti ini. Nah, inilah hasil prediksi dari YPRED. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi model dari data set ini, yaitu menggunakan KNN regressor. Nah, kita ketikkan saja from escalar titik tricks import R2 score, kemudian MSS sama dengan mean squared error dalam kurung Y test Y square Ini tinggi ya suaranya paling ini. square Oh, medkit. INR Orang masuk. Ih, kenapa udah kasih hidup lagi sih ini orang? Putra gunung itu sama dengan R2 score sama dengan R2 score dalam kurung dapat naik mobil. Y tes Makanya nyangkut di sini, Cok. koma Apa misalnya Y red Ardi ini dia satu saya kemudian kita print ini Ardi di sampingmu. Masih kamu kemudian masih hidup kok? Mati Joseph. ini Dari tadi kamu ada musik tidak? score Ardi gue. score Mati kamu Ardi. error dalam kurung Y tes koma Ini siapa yang Mas ya? Ini siapa yang Mas ya? nah, kemudian print Ini Memang udah dalam kurung
Siapa yang mau mainkan nih? Siapa yang mau mainkan? Main saja. Mati nih. Remit gitu lagi. Orangnya. Mana latih? Mana dia? Mana? R2 titik 2 koma 2. Indra, kenapa kau cukup kau tidak bingung kan? Kisah kakak kan. Butuhkan. From Tanya dulu kan. Kayak kotak, kok annya, kayak palanya. Ini asli, udah kurang anu di sini Ardi. Udah kurang anu, kayak dari kotak begini. Masih dia punya rambut. Tapi kalau begini sudah ada modelnya lah kami. Sudah ada modelnya. Nah, seperti ini untuk training model. Kenapa nih saya dokter? Training model untuk evaluasi model. Nah, di sini kita menggunakan evaluasi modelnya itu kita menggunakan mean squared error. Nah, di mana mean squared error ini menghitung mean squared error yang menunjukkan seberapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya. Nah, MSE yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih baik. Nah, MSE atau mean squared error y-test y-pred menghitung MSE antara 0 MSE antara nilai aktual y-test dan prediksi model y-pred. Nah, untuk R pangkat 2 R2 score menghitung nilai R squared atau R pangkat 2 yang mengukur seberapa baik model mendekati 0 atau negatif menunjukkan model yang buruk. R kuadrat skor y-test y-pred menghitung nilai R kuadrat antara nilai aktual dan prediksi. Nah, kemudian print mean squared error y-test y-pred untuk menampilkan hasil dari evaluasi model tersebut, yaitu nilai MSE dan R kuadrat yang sudah dihitung sebelumnya. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini untuk mean squared error MSE 30,47,44. Nah, dalam kasus ini menunjukkan bahwa rata-rata kuadrat dari selisih antara prediksi dan nilai aktual relatif besar, yaitu berarti model mungkin belum terlalu akurat. Nah, kemudian untuk R squared atau R kuadrat yaitu 0,42 atau 42%. Nah, di sini menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 42,48% variasi dalam data. Dengan kata lain, model ini hanya bisa menjelaskan sedikit lebih dari separuh variasi data, yang menandakan bahwa meskipun model memberikan hasil yang lebih baik dari sekedar tebak-tebakan acak, masih ada banyak ruang untuk bisa diperbaiki. Nah, untuk MSE yang tinggi 3.400
0,47,44 dan R kuadrat yang rendah 0,42 menunjukkan bahwa model KNN ini kurang efektif dalam memprediksi data pada masalah yang sedang dipecahkan. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah tetangga K yang terlalu kecil, misalnya 3, atau terlalu besar, misalnya 5, sehingga tidak menangkap pola data dengan baik. Kemudian kualitas data atau fitur yang digunakan yang mungkin memerlukan lebih banyak pre-processing atau teknik fitur tambahan. Kemudian pemisahan data yang mungkin kurang representatif atau model yang tidak cukup kompleks untuk menangani data tersebut. Nah, itulah penjelasan untuk prediksi dan evaluasi model dari dataset diabetes bawaan dari dataset Skizzy-Clark. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.